Ya kalau dari food estate, kalau kita lihat dari platform PD Perjuangan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan itu senafas. Jadi kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya. Sama dengan infrastruktur itu bagus, implementasinya baik. Nah di sini kebijakannya bagus, implementasinya tidak baik karena ada vested of interest. Ya, kami sedang melakukan kajian-kajian lebih lanjut. Bahkan kemarin ada beberapa NGO yang juga menghubungi kami dan juga akan menyiapkan ya berbagai data-data ya terkait dengan implementasi yang tidak baik dari kebijakan yang sebenarnya bagus. Tapi kemarin dari Gerindra sendiri kalian juga mengajak PDIP untuk sama-sama menyukseskan program food estate ini, Pak Hasto. Nah kalau food estate kita sukseskan sepakat karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi oleh PD Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh ya sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara. Fasilitas yang diberikan rakyat untuk memenangkan salah satu pasangan calon karena itu jelas melanggar ya prinsip good governance dan itu merupakan pelanggaran hukum dan tidak sepantasnya. Tapi ya itulah karena lembaganya ini powerful, orang kemudian cenderung berhati-hati. Oke. Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando kembali mengejutkan publik. Kali ini dirinya membongkar sumber dana yang membiayai mantan kelompoknya dalam Youth TV. Jadi ada sebelumnya kan dia Cokro TV, ada Youth TV. Ini buntut serangan mereka terhadap PSI. Ade sebelumnya telah keluar dari kelompok atau berhubungan dengan Mas Joprey CS. Ia mengatakan bahwa dirinya beberapa waktu lalu diminta untuk menghentikan kritikannya dan itu tak sesuai dengan prinsipnya sebagai politikus dan keluar dari lingkaran tersebut. Nah inilah enaknya Refli Harun ya. Tidak dibiayai oleh siapapun ya. Kalau sekarang saya condong ke Anies Baswedan. Apa agenda Pak Ganjar sendiri waktu 17-an? Ya Pak Ganjar hari ini dalam kapasitas sebagai gubernur, ya beliau memimpin upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan yang ke-78 dan kemudian sebagai pemimpin yang merakyat ikut turun menyambut kegembiraan kemerdekaan Indonesia ya dengan lomba bersama dengan rakyat karena ini menjadi suatu kultur bahwa kemerdekaan ini rakyatlah yang bergerak dan pemimpin hadir. Bukan karena ada yang membiayai Refli Harun, tapi Refli Harun membangun YouTube-nya dengan keringat sendiri from the beginning, dari nol ya. Karena itu tidak bisa ada orang yang mengklaim bahwa membiayai Refli Harun, itulah enaknya ya. Jadi saya mau mengatakan A, B, C kepada siapapun itu tidak ada soal karena saya tidak hidup dari mereka ya. Saya tidak hidup dari mereka, tetapi saya tentu punya preferensi karena saya ingin melihat negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi, di mana ada keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan pencerdasan bangsa ya. Oke. Kini politikus ini rupanya berang dengan serangan untuk PSI. Akhirnya yang membongkar sumber dana yang dipakai oleh kawan-kawan lamanya tersebut. Ia mengakui mereka dibiayai lembaga negara. Dana mereka Youth TV diperoleh dari lembaga negara. Tegasnya seperti yang dilansir dari akun medsos pribadinya @adearmando61 pada Senin 14 Agustus. Ditampilkan kalau bisa ya. Kemudian ia mengatakan lembaga tersebut berinisial 3 huruf dan dekat dengan ketua partai tertentu. Bertindak lebih bijaksana ya dalam menangani kampanyenya Pak Ganjar. Ini sebetulnya bukan cuma yang di GBK terakhir yang Bung Karno ya. Yang Anda ingat yang acara sebelumnya yang hadir ada siapa? Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Puan, ada Ananda itu sama Ganjar, dan ketika itu pun orang sudah menangkap tanda-tanda nonverbal, isyarat nonverbal bahwa Pak Jokowi tidak nyaman, tidak sepenuhnya bersemangat ya untuk memajukan
Pak Ganjar. Jadi sekaligus orang menangkap sinyal yang kayak komplit jadinya. Di satu sisi kelihatan sekali misalnya dalam pidato terakhir itu kalimatnya kan, Anda sudah dengar apa kata Bu Mega? Ya, kita sampaikan bahwa selamat berjuang buat Pak Ganjar. Itu betul-betul jauh dari sesuatu yang menampakkan kesungguhan, keyakinan dari Pak Jokowi untuk mendukung Pak Ganjar. Hasto sebut food estate kejahatan lingkungan. Ade Armando, yang kayak gini semakin mempersulit peluang Ganjar. Dikutip dari fajar.co.id, politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando memberikan komentar menohok kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal food estate. Lulusan Universitas Indonesia UI itu mengaku tidak mengerti dengan langkah yang ditempuh PDIP belakangan ini. Semakin gak ngerti dengan langkah PDIP, ujar Armando dalam tweetan Twitternya 18 Agustus 2023. Menurut Armando, sikap yang ditunjukkan Hasto tersebut besar peluangnya akan mempersulit Ganjar dalam menarik suara rakyat jelang Pilpres 2024. Yang kayak gini kan semakin mempersulit peluang Ganjar, tandasnya. Seperti diketahui, proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk mencegah ancaman krisis pangan. Hanya saja dalam proses pembangunan proyeknya tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan. Bahkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa proyek food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Hal itu diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan. Sedikitnya 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024. Ditegaskan Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Pada proyek tersebut, Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi leading sektor. Selain itu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto menjadi backup dan fokus mengurusi lahan singkong. Proyek food estate dianggap gagal, bahkan DPR pernah menyebutnya kacau balau. Mengacu peraturan Presiden nomor 108 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis. Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan. Namun dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan. Bahkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut bahwa proyek food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Hal itu diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan. Sedikitnya 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan pemilu 2024.